di properti. Ini juga kesempatannya banyak sekali. Karena kebutuhan rumah di 2016 ini kita masih kurang 13 juta rumah. 13 juta rumah. Baik yang bawah, tengah, atas. Ini besar sekali kebutuhannya. Dan kalau masuk ke properti, ke perumahan, ini efeknya kemana-mana. Pasir bisa, kebutuhan pasir akan banyak, kebutuhan bata akan banyak, kebutuhan tenaga kerja untuk di industri ini akan banyak. Ini peluang-peluang yang saya kira bisa dimasuki. Itu tadi peluang. Kemudian ada yang bertanya, Pak, masalah kerahasiaan seperti apa? Kerahasiaan data seperti apa? Bahwa yang sudah ikut amnesti pajak, yang ikut tax amnesti, kerahasiaan itu dijamin. Dan yang ikut itu tidak dijadikan dasar untuk penyelidikan, untuk penyidikan dan penuntutan pidana. Tidak akan. Karena payung hukumnya, payung hukum undang-undang tax amnesty itu mengatakan seperti itu. Ada payung hukumnya yang jelas ini. Dan data itu sekali lagi tidak dapat diminta oleh siapapun dan tidak akan diberikan kepada siapapun. Payung hukumnya ada. Dan yang membocorkan, nah yang membocorkan masih di dalam kan, yang membocorkan kena pidana maksimal 5 tahun. Jelas sekali itu. Yang kita inginkan, uang yang masuk, uang yang sudah dideklar tadi, kita ingin tadi untuk pembangunan infrastruktur. Yang kedua, juga nanti bisa menambah penerimaan negara untuk disalurkan ke desa sebagai dana desa, untuk memperbaiki pelayanan pendidikan, untuk memperbaiki pelayanan kesehatan rakyat. Dan manfaat bagi perekonomian nasional kita. Ini manfaatnya sangat besar sekali. Bukan hanya urusan penerimaan negara, tetapi dengan adanya arus uang masuk dari repatriasi ini, dari amnesti pajak ini, akan ada yang namanya penguatan nilai tukar rupiah. Dan sekarang sudah kejadian, belum masuk saja sudah kejadian. Saya nggak tahu nanti pengaturannya oleh Pak Gubernur BI seperti apa, pengendaliannya. Kalau terlalu kuat kan juga tidak baik. Karena produk-produk kita, komoditas-komoditas kita menjadi tidak kompetitif di pasar-pasar dunia, pasar-pasar ekspor. Akan ada penguatan nilai tukar rupiah. Yang kedua, akan ada peningkatan cadangan devisa. Cadangan devisa kita pasti akan naik. Ini baru sehari, 2 hari aja sudah naik berapa Pak Gub? Sekarang 109 miliar US dollar. Dari yang sebelumnya 103. Ini belum mulai, kan baru mulai Senin, ini sudah, apalagi kalau sudah mulai. Iya dong, ya mestinya kita itu kan mengekspor komoditas, mengekspor dulu
kayu zaman zaman booming kayu dulu, minerba ini kan mestinya kan akan memperkuat cadangan devisa kita. Nah, kalau saya kan hitung-hitungan kayak gitu, hafal. Kenapa nggak masuk? Ya karena di situ ada transfer pricing. Saya kan ekspor import yang ngerti. Jadi nggak usah, ya udahlah buka-bukaan lah kita sekarang lah. Nggak usah ada yang ditutup-tutupi. Yang kedua tadi, peningkatan cadangan devisa. Yang ketiga, akan ada peningkatan likuiditas perbankan kita. Perbankan kita akan kebanjiran uang, sehingga nanti penyaluran kredit pun juga akan semakin banyak kepada masyarakat, baik usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, juga usaha besar. Dan yang terakhir, tentu saja peningkatan penerimaan negara, tidak hanya tahun ini, tapi ya tahun depan, tahun depannya lagi, tahun depannya lagi. Sehingga pembangunan ini akan semakin cepat. Kalau pembangunan cepat, ekonomi juga akan, pertumbuhan ekonomi juga akan naik. Yang dapat siapa? Rakyat. Yang dapat siapa? Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara semuanya. Ya, kalau ekonomi tumbuh semuanya mau jualan apa juga laku. Kemudian yang berkaitan dengan UKM, karena isu yang ada itu ini hanya untuk orang-orang kaya, untuk yang duitnya triliun, amnesti pajak ini, tidak. Karena juga untuk usaha kecil menengah juga bisa memanfaatkan ini. Saya sudah berikan target ke Menteri Keuangan, ke Ditjen Pajak agar yang bisa ikut ke amnesti pajak ini dari UKM minimal 10.000 minimal. Karena ini juga tarifnya juga sangat rendah sekali, hanya 0,5%, 0,5%, khusus untuk pelaku usaha yang omsetnya di bawah 4,8 miliar, ikut. Dan yang paling penting, yang ini orang masih, kalau ada satu dua yang ragu, bahwa pelaksanaan amnesti pajak ini, pelaksanaan teks amnesti ini akan saya awasi sendiri. Ini nggak usah ragu. Saya akan bentuk Satgas, saya akan bentuk task force dari BPKP maupun intelijen yang akan mengawasi proses pelaksanaan teks amnesti untuk mengawasi aparat pajak supaya semuanya merasa terlayani. Meskipun di Kementerian Keuangan juga ada task force-nya, beda, sana biar bikin, saya juga bikin. Biar apa? Ada kepercayaan bahwa ini betul-betul benar. Ini untuk membangun negara kita, untuk membangun bangsa kita. Karena banyak negara lain yang juga melakukan hal yang sama, teks amnesti di negara-negara lain, banyak yang gagal. Dan saya tidak mau teks amnesti ini, amnesti pajak ini gagal. Tidak, saya tidak mau. Harus berhasil. Kita pernah dulu tahun 64 melakukan teks amnesti ini, tapi gagal karena ada peristiwa 65. Tahun 84 juga sama, juga tidak berhasil, karena memang saat itu pajak hanya pelengkap untuk APBN. Tapi yang sekarang ini adalah momentum, ada momentum eksternal yang tahun 2000, awal 2018 tadi, dan juga momentum kondisi politik sekarang yang stabil, yang baik.
dukungan dari Dewan sangat-sangat untuk pemerintahan kita. Sehingga inilah momentum yang saya pakai untuk memanfaatkan agar tax amnesty ini, agar amnesti pajak ini betul-betul berhasil. Yang terakhir, ada yang bertanya juga mengenai Pak, ini kan digugat MK. Di kita itu yang namanya undang-undang, yang nggak digugat itu apa sih? Setiap undang-undang keluar digugat, saya bilang gugat. Tapi percayalah bahwa ini juga akan kita siapkan tim untuk memberikan penjelasan di MK nanti bahwa ini adalah untuk kepentingan bangsa, ini adalah untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan yang lain-lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, ini kan menyangkut psikologis. Tadi kalau kita lihat kan, saya sampaikan, saya undang 2.000, tapi yang datang 2.700. Artinya ada keinginan yang besar dari masyarakat untuk ikut amnesti pajak ini. Tetapi nantinya sesuai target atau tidak tergantung psikologis. Tanyakan kepada pengusaha mereka, nyaman atau enggak nyaman. Kalau nyaman artinya akan tercapai target kita. Hanya itu, ini masalah psikologis kok. Jadi kita nggak bisa menentukan. Kita ini hanya mengajak agar berpartisipasi, mengembalikan lagi aset maupun cash yang ada di luar untuk di-declare maupun untuk dibawa ke dalam negeri. Tapi feeling saya mengatakan dari pertemuan pertama di Jawa Timur, di Surabaya ini, feeling saya mengatakan tax amnesty ini peminatnya sangat banyak. Baik yang dari usaha kecil, usaha menengah maupun yang usaha besar. Pak, kenapa memilih Surabaya sebagai lokasi pertama untuk sosialisasi amnesti? Ya, kita melihat memang pertumbuhan ekonomi di sini di atas rata-rata nasional, di atas. Tadi Pak Gubernur menyampaikan 5,6% di kuartal kedua. Saya kira sebuah angka yang tidak kecil. Dan juga kalau kita lihat nilai investasi yang ada di Jawa Timur juga pada tahun 2015 maupun awal 2016 ini sangat besar masuk di sini. Nilainya berapa Pak Jokowi yang nunggak pajak? Kita berapa? Nilai yang nunggak pajak sampai sekarang berapa? Nanti tanya ke Dirjen Pajak. Ya, Pak Menteri Keuangan ada task force sendiri, saya juga punya satgas task force sendiri. Artinya bahwa setiap proses dalam rangka amnesti pajak ini dikontrol, diawasi, aparat pajak dikontrol dan diawasi. Ya, itu aja. Ya. Terima kasih Pak.